Kita melihat bahwa para deklarator ini merupakan anggota-anggota yang sakit hati dari pemerintahan Joko Widodo. Kenapa mereka sakit hati? Karena mereka adalah orang-orang yang pernah berharap banyak kepada Presiden Joko Widodo terhadap karir-karir politik yang mereka inginkan. Padahal Joko Widodo tidak pernah menjadi orang yang mengiyakan atau menolak secara langsung para pengemis-pengemis politik itu. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Setelah kami berpikir, akhirnya kami melihat bahwa kami ini betul-betul tidak mewakili kami. Kami adalah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang sepertinya bisa disingkat menjadi kartu mati Indonesia. Kenapa saya katakan kartu mati? Ada beberapa faktor yang membuat saya menyimpulkan bahwa kami merupakan kartu mati yang tidak bisa menjadi harapan lagi bagi bangsa Indonesia. Mari kita simak satu persatu dan analisis yang saya miliki tentang kartu mati Indonesia ini. Pertama, dari anggota-anggotanya. Kita melihat bahwa para deklarator ini merupakan anggota-anggota yang sakit hati dari pemerintahan Joko Widodo. Kenapa mereka sakit hati? Karena mereka adalah orang-orang yang pernah berharap banyak kepada Presiden Joko Widodo terhadap karir-karir politik yang mereka inginkan. Padahal Joko Widodo tidak pernah menjadi orang yang mengiyakan atau menolak secara langsung para pengemis-pengemis politik itu. Lihat saja si Papi Rocky Gerung yang berkoar-koar ingin menjadi menteri padahal dia tidak punya apa-apa. Dia kan tidak punya cukup otak untuk menjadi menteri. Kalau ada pun digadai. Yang ia kerjakan hanyalah membodoh-bodohi dan menunggu-nunggukan orang yang berlawanan politik dengan dia. Padahal kalau mau dikata, orang kalau berbeda politik, iya biasa-biasa saja dong. Harusnya kalau berbeda politik, mereka bisa berdebat dan membuat diskursus untuk mengadu gagasan, bukan saling membodoh-bodohi orang. Kalau saya lihat, mentalitas Rocky Gerung bukan suka debat, tapi dia suka dungu-dungukan orang. Yang berbeda disebut dungu. Makanya, kalau orang mentalnya kayak gini, ya mana bisa jadi menteri. Bahkan mau jadi dosen pun akan didungu-dungukan balik oleh mahasiswanya. Orang ini menganggap Jokowi adalah orang yang kurang pintar. Tapi sekurang-kurang pintarnya Jokowi, dia bisa jadi presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dan Rocky Gerung dipilih satu wanita saja tidak bisa. Sampai saat ini, dia tidak pernah bisa menjadi orang yang menghidupi dan menafkahi pasangannya. Ya mungkin ada si pasangan virtualnya atau pasangan ilusinya. Kurang oli, makanya dungu. Selain Rocky Gerung, ada tokoh lain yang bagi saya merupakan orang yang tidak kalah cerdas. Dia adalah Ihsanuddin Nursi. Si orang yang mirip Om Deddy ini dengan pedenya mengatakan bahwa termometer tembak adalah termometer yang merusak otak. Kalau mau saya katakan, ya orang ini cerdas karena dia menyebarkan hoax secara tidak sadar. Kenapa saya katakan dia tidak sadar menyebarkan hoax? Karena pada dasarnya orang tidak mau menyebarkan hoax kecuali orang bodoh. Dia kan pintar. Orang ini pernah bikin heboh tentang termometer. Bahkan sampai sekarang ada saja orang-orang yang percaya dengan kalimat-kalimat gak jelas dari Ihsanuddin Nursi ini. Saya barusan ke bank di dekat kota Manado dan ada termometer tembak. Beberapa orang yang mengantri meminta ditembak di tangan saja. Satpamnya mau pula. Komplek deh. Dampak ketololan yang disebarkan oleh Ihsanuddin Nursi ini bahaya sekali. Karena kalau termometer tembak diarahkan ke tangan, itu bukan menjadi angka yang paling dekat menyatakan suhu tubuh manusia. Dan dia termasuk ke dalam salah satu anggota dari deklarator kami. Selain Ihsanuddin Nursi, masih ada beberapa orang lagi, yakni si Panglima Gagal Total atau Gatot Nurmantio, si mantan Panglima TNI yang sepertinya kelihatannya sakit hati banget dengan Presiden Joko Widodo. Dia halu katanya ada pemerintah oligarki yang sedang berkuasa di negara ini.
Saya bingung, oligarki dari mana? Sudah jelas Jokowi ini bukan oligarki karena dia menggandeng Prabowo, mantan rivalnya, menjadi menteri. Apa jangan-jangan Gatot Nurmantio sakit hati karena tidak terpilih menjadi menteri? Ya mana bisa Jokowi pilih orang yang sembarangan ngomong dan tidak bisa mengontrol kata-katanya menjadi menteri. Prabowo pun saat menjadi menteri sepertinya sudah diberikan peringatan di belakang agar tidak banyak bicara. Ya hitung-hitungan, Prabowo itu necessary lesser evil yang dipilih oleh Jokowi. Setidaknya jika Prabowo digandeng, pendukungnya yang merupakan kadal gurun itu pada mingkem semua. Gagal total berkoar-koar bahwa saat dia menjadi panglima, dia sudah memperingatkan Joko Widodo terkait senjata biologis. Dan dia menyambung-nyambungkan senjata biologis itu sebagai COVID-19. Ya itu mah jaka sembung berotot, jangan tanya kelanjutannya. Selain Gatot Nurmantio, ada satu lagi yang paling lucu bagi saya. Dia adalah Din Samsudin. Orang ini paling kocak dalam mengundang Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Ia bahkan tidak berani mengaku bahwa ia sedang mendeklarasikan sebuah pandangan politik oposisi terhadap duta besar itu. Din Samsudin ngibul bahwa acara tersebut adalah acara peringatan kemerdekaan Indonesia. Artinya, ya itu bebas dari kegiatan politik apapun, asumsinya. Jadi, dengan polosnya dan dengan konyolnya, Dubes Palestina pun datang tanpa mengetahui dan meneliti terlebih dahulu. Tapi apapun itu, Din Samsudin ini sepertinya juga malu mengaku bahwa dia berseteru dengan Joko Widodo. Ya, orang-orang seperti ini adalah kumpulan kartu mati di negara Indonesia, bukan? Lucunya, masih ada orang yang percaya kepada mereka, mau menyelamatkan Indonesia. Kartu mati itu padahal. Bagaimana menurut Anda? Din Samsudin ngibul bahwa acara tersebut adalah acara peringatan kemerdekaan Indonesia. Artinya, ya itu bebas dari kegiatan politik apapun, asumsinya. Jadi, dengan polosnya dan dengan konyolnya, Dubes Palestina pun datang tanpa mengetahui dan meneliti terlebih dahulu. Tapi apapun itu, Din Samsudin ini sepertinya juga malu mengaku bahwa dia berseteru dengan Joko Widodo. Ya, orang-orang seperti ini adalah kumpulan kartu mati di negara Indonesia, bukan? Lucunya, masih ada orang yang percaya kepada mereka, mau menyelamatkan Indonesia. Kartu mati itu padahal. Bagaimana menurut Anda?